Halo guys, kembali bersama Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler. Kali ini saya akan membawakan satu topik yang juga menarik, yaitu mengenai penyakit jantung bawaan atau yang kita sebut penyakit jantung kongenital. Pada kali ini saya akan membahas penyakit jantung kongenital yang disebut atrial septal defect, ASD. Biasanya ASD pada yang diderita oleh bayi atau anak baru lahir, tapi kali ini saya akan membahas satu topik yang terjadi pada pasien sudah usia dewasa. Nanti bisa menyaksikan kasus dan videonya. Oke guys, apa itu atrial septal defect? Ya, atrial septal defect itu adalah suatu penyakit jantung bawaan yang berupa lubang pada septum interatrial yang terjadi karena kegagalan fusi atau penutupan septum interatrial semasa janin. Nah, saya juga akan menjelaskan guys, kasus di ASD ini yang kita sebut juga penyakit jantung bawaan non-sianotik, karena kita ketahui ada dua guys penyakit jantung bawaan tersebut. Ada yang non-sianotik dan ada yang sianotik. Dan ASD ini adalah penyakit jantung bawaan yang non-sianotik. Itu diderita kurang lebih 10-15% dari seluruh kejadian penyakit jantung bawaan. Dan ASD sekundum, yang salah satu jenis daripada ASD, merupakan 80% dari seluruh ASD. Dan penyakit jantung bawaan pada dewasa juga ASD ini yang paling banyak. Penyebab daripada ASD atau atrial septal defect yaitu kelainan jantung bawaan yang disebabkan oleh malformasi spontan dari septum intraatrial. Ya, kita bedakan ada secara anatomi atau lokasi. Lubang atrial dibagi menjadi dua, yaitu disebut ASD primum. Lubang di kauda di daerah perbatasan dengan ventricle. Dan sering disertai kegagalan pertumbuhan endokard cushion yang kita sebut juga adanya cleft pada katup mitral yang menyebabkan kebocoran katup mitral yang disebut mitral regurgitasi. Dan yang kedua adalah ASD sekundum, ya lubang di daerah fossa ovalis. Oke guys, bisa lihat di foto atau di gambar berikut. Bisa lihat ini gambar yang pertama, ostium primum. Yang kedua, ostium secundum. Dan yang terakhir, atrial septal defect sinus venosus. Saya akan menjelaskan kejadian daripada kelainan ini yang menyebabkan satu keluhan atau masalah pada jantung. Yang pertama, kalau kita bisa lihat, lokasi defek itu menentukan, besarnya defek itu menentukan, dan tahanan vaskuler paru. Ketiga masalah ini akan menyebabkan jumlah aliran darah dari atrium kiri ke kanan jantung meningkat. Dan akan mengakibatkan kembali aliran darah ke paru berlebihan. Dan selanjutnya karena adanya aliran darah ke paru berlebihan tersebut, akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, bisa dia asimptomatik, tidak ada keluhan. Kedua, simptomatik. Apa itu simptomatiknya? Keluhannya apa? Yaitu sesak nafas, kesulitan menghisap susu atau minum susu pada bayi, infeksi paru yang berulang, gagal tumbuh kembang, dan gagal jantung. Untuk mendiagnosis ASD kita mempunyai kriteria. Pertama, dari keluhan. Jadi ASD sekundum bisa tidak ada keluhan pada masa bayi atau anak-anak. Dan bila defeknya besar, biasanya mengalami keluhan yang seperti saya bahas sebelumnya. Dan ada juga yang kita sebut Gracile habitus, yaitu biasanya pasiennya pendek, tampak lemah, dan kurus. Nah, dari anamnesis juga bisa kita menanyakan, adakah pasien punya keluhan, terus gejala-gejala yang kita sebut mudah lelah, ada infeksi pernafasan yang berulang, Dan pada pemeriksaan fisik kita bisa melihat adanya pulsasi pada
ventricle dextra. Dari auskultasi kita menemukan adanya wide fixed splitting dari suara jantung 2, bising sistolik ejeksi di ICS 2 PSL kiri, ada bising mid diastolik di katup trikuspid, dan ada bising pansistolik di MI atau mitral insufficient, biasanya di APEC. Dan tanda-tanda gagal jantung kongestif guys, seperti ASD plus aliran pirau yang besar, atau ASD plus mitral insufficiency berat akibat dari prolaps katup mitral atau celah pada katup mitral. Pada pemeriksaan penunjang lainnya seperti EKG kita menemukan incomplete right bundle branch block, ASD sekundum dan VSD bisanya adanya deviasi QRS ke kanan. Pada ASD primum bisanya interval PR memanjang dan deviasi QRS ke kiri, dan adanya hipertrofi ventrikel kanan. Dan fototoraks kita lihat adanya kardiomegali dan penonjolan segmen pulmonal dan gambaran vaskuler paru yang menurun. Pada ehokardiogram yang M-mode kita melihat adanya dilatasi ventrikel kanan, gerakan septum yang paradoksal. Dan ekokardiogram yang 2 dimensi, letak dan ukuran defek ASD primum dan ASD sekundum, adanya VSD superior dan inferior bisa kita temukan. Dan tentukan juga kita bisa melihat semua ada muara vena pulmonalis yang abnormal atau tidak, khususnya pada sinus venous defect, ya, atau adanya yang kita sebut transposisi sebagian dari vena pulmonalis dextra. Dan tentukan juga kondisi dari katup mitralnya atau mitral insufficientnya. Pada sadap jantung bisa kita lakukan atau disebut angiografi atau kateterisasi kita lakukan bila terjadi hipertensi pulmonal. Kita bisa melihat tekanan jantung kanan, ya, dengan pemeriksaan kateter jantung kanan kita bisa mengukur peningkatan dari saturasi oksigen di atrium kanan, adanya peningkatan pressure di ventrikel kanan dan atrial pulmonal, dan juga kita bisa menentukan nilai dari flow ratio, ya, antara rasio di pulmonal dan juga di jantung kanan. Dan kita juga bisa menilai reaktivitas vaskuler paru terhadap tes oksigen 100% untuk menentukan indikasi atau kontraindikasi penutupan lubang ASD. Oke guys, diagnosa banding adalah stenosis pulmonal, innocent murmur, dilatasi arteri pulmonalis idiopatik. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit mengenai tata laksananya guys. Tata laksana penutupan ASD, kita harus mempunyai indikasi. Ya, pertama adanya pirau dari ruangan jantung kiri ke kanan dengan rasio aliran darah pulmonal dibanding aliran darah sistemik atau flow ratio itu sekitar 1,5 dan atau terdapat pembesaran ventrikel kanan. Yang kedua, pasien ASD dengan kecurigaan adanya emboli paradoksikal. Dan yang ketiga, terdapat resistensi vaskuler paru yang tinggi. Nah, untuk penutupan DSA itu kita biasanya bagi dua, yang non bedah atau tidak operasi dan adanya dengan operasi. Yang non bedah kita lakukan penutupan dengan ADO. Ya. Jadi ADO itu apa? Atau ASO, ASO yaitu atrial septal occluder. Ya. Nah, biasanya kita lakukan itu menjadi pilihan pertama, dan pasien itu dilakukan dengan fluoroskopi dan melalui kateter, ya, yang dimasukkan ke dalam pembuluh vena dan masuk ke jantung kanan. Ya, syarat-syarat daripada ASO yaitu biasanya morfologi anatominya harus cocok. Ya, biasanya diameter defeknya itu sekitar 5 sampai 32 mm. Dan lebar lubang minimal 4 mm, ya, lubang dari sisi daripada lubangnya itu ada space ya sekitar 4 mm. Ya, yang berikutnya juga kalau bedah, ya, kita ada skema sebenarnya, ya, untuk bedah
kita lakukan skema yang biasa yang berlaku, yaitu tata laksana, tergantung daripada shunt-nya kecil atau shunt besar, atau adanya juga kelainan pada katupnya. Ya, pada shunt kecil biasanya kita harus evaluasi klinis dan juga pemeriksaan echokardiografi. Dan bila hasilnya kita masih meragukan, biasanya kita lakukan kateterisasi dan kita melihat tadi fraksi rasionya lebih dari 1,5 dan kita harus lakukan penutupan AST. Kalau dia shunt besar, biasanya kita lihat juga pada usia bayi adanya ganggal jantung kanan. Ya, bila ada kita lakukan juga dengan obat-obatan dan kita bisa lakukan langsung operasi penutupan. Dan biasanya kalau tidak ada gagal jantung kanan, kita bisa lakukan dengan elektif dan kita berikan obat-obatan. Dan kalau ada hipertensi pulmonal, kita juga harus lakukan tindakan seperti operasi. Ya, dan yang kalau shunt-nya besar pada anak atau dewasa dengan hipertensi pulmonal, kita harus lakukan penilaian jantung kanan, kateterisasi jantung kanan. Dan kalau perlu kita lakukan operasi kalau tidak adanya peningkatan daripada pulmonal hypertension yang bisa menyebabkan kontraindikasi. Oke, komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi bila tidak dioperasi adalah gagal jantung kongestif, hipertensi pulmonal yang kita sebut sindrom Eisenmenger, dan endokarditis. Dan pasca operasi biasanya jarang terjadi, ya, bisa saja juga adanya yang kita sebut post cardiac injury syndrome, ya, itu biasanya terjadi demam tanpa penyebab yang jelas, sakit dada, perikarditis atau pleuritik, gesekan perikardial atau pleura, dan bukti dari efusi perikardium dan atau efusi pleura dengan peningkatan daripada CRP. Ya, prognosis secara umum baik, guys. Ya, apalagi kalau dilakukan operasi sebelum terjadinya hipertensi pulmonal atau tekanan vena pulmonal. Ya, oke guys, tadi saya sudah menjelaskan mengenai ilmu penyakitnya, ya. Saya sudah jelaskan dari etiologi, diagnosis, penata laksanaan. Nah, pada kasus ini ya, laporan kasus yang saya sudah tampilkan, ini adalah satu kasus yang juga menarik, yaitu seorang pasien wanita ya, usia juga dewasa, dan dia mengalami AST sekundum. Dari pemeriksaannya bisa dilihat dari laporan tadi. Dan pada kasus ini kita melakukan satu tindakan yang spesial yang kita sebut mini torakotomi, stenotomi. Kita stenotominya agak lebih rendah dan kita hanya partial stenotomi. Dan
kelihatan dari lukanya juga lebih kecil, dan ini membantu untuk pasien tidak terlalu kelihatan lukanya dan dia bisa memakai kaos atau baju yang lebih rendah. Dan pada pasien ini kita lakukan operasinya sekitar 3 jam dan dirawat di ICU 2 malam dan dirawat di ruang rawat biasa sekitar 3 hari, jadi total 5 hari guys. Tidak ada komplikasi dan berjalan dengan baik. Pasien sudah kontrol dengan hasil luka dan kondisi yang baik. Demikian guys, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi para dokter dan juga mahasiswa kedokteran dan juga bisa masyarakat awam pada umumnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share.